Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama, Saudara. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone Shahed 136 berwarna merah muda sebagai simbol dukungan untuk korban anak-anak perempuan yang meninggal dunia akibat serangan Amerika Serikat ke sekolah putri di Minab. Inisiatif ini, Saudara, muncul setelah sekelompok anak perempuan di Provinsi Morhozgan meminta Brigadir Jenderal Syed Majid Musafi untuk memproduksi alutsista berwarna merah muda sebagai bentuk penghormatan bagi para siswi yang menjadi korban dalam serangan di sekolah Sajareh Tayyibah di Minab, Saudara. Drone versi khusus ini juga diluncurkan untuk memperingati Hari Anak Perempuan di Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Korps Garda Revolusi Iran juga merilis sebuah video yang menunjukkan sebuah rudal yang dicat berwarna biru menyusul permintaan dari seorang anak laki-laki. Tanggal dan lokasi pengambilan gambar tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, Saudara, saat dipublikasikan. Sebelumnya, Saudara, ada seorang anak laki-laki, Muhammad Karim Muda, yang meminta Garda Revolusi untuk mengecat rudal menjadi warna biru. Vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Sementara itu, Saudara, militer Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Guyana Majestic 10 di Samudra Hindia pada hari Kamis waktu setempat, Saudara. Penahanan ini dilakukan karena kapal tersebut diklaim Amerika Serikat menyelundupkan minyak mentah Iran dan melanggar sanksi dari Amerika Serikat. Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal tanker ini berada di Samudra Hindia antara Sri Lanka dan juga Indonesia, di mana ini adalah lokasi yang sama dengan kapal tanker minyak Tiffany yang sebelumnya juga disita oleh pasukan Amerika Serikat. Vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Genderang perang di Timur Tengah kembali ditabuh kencang setelah Menteri Pertahanan Israel mengeluarkan ancaman sejak pecahnya konflik Februari lalu. Ya, Israel secara resmi menyatakan pasukannya telah menyisir target-target strategis dan hanya menunggu lampu hijau dari Gedung Putih untuk meluncurkan serangan yang diklaim akan mengembalikan Iran ke zaman batu. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. Di Washington, Presiden Donald Trump menunjukkan rencana lanjutannya untuk menekan Iran. Trump mengatakan ia tidak terburu-buru mengakhiri perang karena ingin mendapatkan kesepakatan yang bagus dengan Iran. Baginya, waktu adalah senjata paling mematikan bagi Iran yang militernya diklaim sudah dilumpuhkan Amerika Serikat dan kini sedang sekarat di bawah blokade total Angkatan Laut AS. I took the country out militarily in the first 4 weeks. I took it out militarily. Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. So right now, I don't want to rush it because you guys are, trying to make us look as bad as possible. I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time. And I want to get a great deal. I want to get a deal where our nation and the world... Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menegaskan Iran menolak tunduk kecuali kedaulatan mereka atas Selat Hormuz diakui secara internasional dan seluruh sanksi dicabut. Iran menegaskan isu nuklir tidak lagi dapat menjadi pokok bahasan utama negosiasi, tapi pengakuan kedaulatan Iran yang terpenting. این صحبتایی که شما میشنوید در مورد این که
ایران دچار چند دستگی است یا ایران نمیتواند تصمیم بگیره، خب نوعی فرافکنی است و الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات nemitunne باشه. Kini dunia menanti, akankah diplomasi menjadi jawaban atau justru sekadar cara bagi Washington untuk menyiapkan perang yang lebih besar? Dan juga atas Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Mas Wibawa dulu. Mas Wibawa, dari kacamata Anda, apakah ancaman Israel ini merupakan gertakan politik untuk menekan Iran kembali ke meja perundingan, atau Anda melihat justru sebaliknya, adanya mobilisasi nyata yang mengarah pada serangan militer? Oke, jadi gini ya, perspektif berisiko akan memunculkan eskalasi gitu. Karena tujuannya tadi itu, strategi objektifnya itu mempertahankan structure yang ada saat ini. Itu poin dari saya itu. Itu dulu deh. Saya ke Pak Dodi Purnomo sebagai atas pertahanan Iran 2009-2012 tentu tahu betul bagaimana geopolitik di sana. Anda melihat dengan apa yang disampaikan oleh Israel menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat, dari Iran sendiri strateginya akan seperti apa? Ya Mas, kalau saya sampaikan bagaimana perspektif Iran dalam hal ini, tentunya Iran sadar bahwa yang namanya Israel dan Amerika ini akan menyerang fasilitas energi dari yang Iran punyai. Nah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana hubungan mutualisme antara Israel dan Amerika dalam hal ini. Israel sangat perlu Amerika kalau menurut saya. Kenapa? Ada kira-kira 3 pilar yang dia harus mau tidak mau harus hubungan tetap dijaga dengan Amerika. Yang pertama, kita melihat political leverage. Jadi mau tidak mau Israel ini tidak bisa berjalan sendiri dengan posisi dan nah di bidang penyelidikan pun ya ini juga tetap akan bantuan Amerika match gitu kan. Pengamanan Mossad ya, ketika Mossad bagaimana masuk ke dalam tubuhnya Iran, ini tidak lepas dari bantuan Amerika. Terutama Mossad ketika dia melakukan penggalangan di mana kita selalu mengenal bahwa operasi garis dalam, di mana di dalamnya, sanalah kerjanya Mossad. Tergantungan Israel terhadap lampu hijau dari Washington DC, apakah ini bentuk koordinasi strategis atau hanya sekedar upaya Israel untuk mengamankan dukungan logistik? Kita bahas usai jeda ya, Bapak-Bapak, Mas Wiwanto dan juga Pak Budi. Kita lanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya ke Pak Budi atas pertahanan RI di Iran 2009 hingga 2012. Pak Budi melihatnya seperti apa? Jadi sebenarnya sejauh mana ketergantungan Iran terhadap lampu hijau dari Washington ini? Pak Budi? Ya, jadi sejauh mana ketergantungan Israel terhadap lampu hijau dari Washington? Ya, Mas, tadi sudah saya sampaikan, baik secara politik, baik secara intelijen, maupun secara logistik, ini semuanya depend on Amerika. Dan depend on Amerika pun persepsi Amerika saat sekarang ini, kalau dalam kehidupan militer ini, Mas ya, ada perintah komandan, kemudian isi senjata. Nah, itu pasti dijawab sama anggota itu, senjata isi dan terkunci. Nah, ini saya mengkut apa yang disampaikan oleh Menhannya Amerika, Pete Hegseth ini. Dia sudah menyatakan bahwa locked, loaded. Jadi senjatanya memang sudah isi, munisi isi, terkunci. Tinggal ada perintah aba-aba buka kunci, kemudian sasaran, nah tembak. Nah, jadi apa artinya? Bahwa udah pada posisi itu, picunya ini sudah tertrigger, sudah tekanan ini sudah pada
jari sudah pada picu kalau menurut saya. Baik. Nah itu perspektifnya Amerika, Mas. Nah Baik. kemudian apa sih sebetulnya yang akan disasar oleh Amerika ini semua? Ya fasilitas energi, karena dengan fasilitas energi itu bisa memiskinkan Iran. Eskalasi biaya perang ya semakin naik. Dan yang paling penting yang itu selantungan, namun Amerika is not remote control to Israel. Jadi dia bukan seseorang yang benar-benar di remote go. Not to go, the don't and the do-nya jelas. No, dia hanya manajerial. Jadi manajerial dalam artian mensupport, tapi ketika situasi krusial, maka dia punya otonomi sendiri Israel ini untuk menyerang. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu ya? Betul, exactly. Okay. Jadi waktu cerita yang di Islamabad, kan in the middle of the agreement ya, perjanjiannya di Islamabad, apa yang dilakukan oleh Israel? Langsung directly dia serang, attack di Lebanon, Hizbullah yang di sana. Nah, ini kan akan terulang, seterusnya ini akan lesson learn, pembelajaran, bahwa begitulah kira-kira stereotype karakter daripada Israel itu sendiri. Boleh bantuan dari Amerika, tapi in term of military operation yang very certain target, itu dia akan melakukan otonominya sendiri, ya apa istilahnya leverage-nya dia sendiri. Karena dia sadar bahwa momentum itu not twice, momentum itu tidak akan terjadi dua kali. Sekali ketika dilihatnya Iran dalam keadaan lemah, baik economically, militarily dia lemah, maka saat itulah Israel akan menghajar. Baik, jadi seperti kata yang Anda sampaikan tadi, tergantung Amerika, yang dipertimbangkan oleh Amerika juga bagaimana kondisi Iran saat ini. Saya ke Mas Wibawa, kalau tadi kata Pak Budi semua tergantung Amerika, di sisi lain Israel sendiri tidak bisa diatur ataupun tidak bisa jadi boneka begitu saja dalam tanda kutip. Anda melihatnya apa yang menjadi pertimbangan dengan melihat kondisi dari Iran itu sendiri? Iya, jadi saya tadi mengkomplement ya. Jadi kenapa Israel itu kuat ya? Karena Israel itu kuat secara militer, kuat secara intelijen, teknologi, dan didukung oleh Amerika secara strategis politik yang sifatnya global class gitu. Ya, itu poinnya tuh. Jadi mereka punya kemampuan sendiri, punya otoritas sendiri untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan survival mereka, melawan yang dianggap menekan mereka. Makanya Israel itu susah ditekan. Ya, karena kalau semakin mereka ditekan, mereka juga melawan gitu. Jadi kalau seandainya seperti itu, Mas, Pak Wibawa, saya potong, makna dari lampu hijau dari yang disampaikan Israel ini dibacanya seperti apa? Loh, karena, tar dulu Mas, karena kondisi ini, ya, itu impact-nya global gitu poinnya ya. Jadi ada irisan antara konflik Timur Tengah dengan saja sudah masuk Samudra India. Dan karena sudah masuk ke Samudra India, saya sangat concern ini menjadi konflik di Indo-Pasifik, di mana Indonesia menjadi sentral Pacific Theater gitu. Ya, di situ ada total ada 8 dari 9 pemilik senjata nuklir dengan total 13.000 tuh senjata nuklir di dunia tuh, 9 negara, 8 negara ada di Indo-Pasifik. Ya, 1 ada di Timur Tengah namanya Israel gitu. Nah, jadi Indonesia ini ya dengan kondisi seperti ini untuk mematuhi UNCLOS lah. Jadi melakukan apapun yang dianggap bisa berupaya untuk memunculkan probabilitas yang lebih tinggi supaya ini tidak pecah. Karena sekarang kita kondisinya ini ya, sekarang ini kita itu bukan damai, apalagi damai, jauh dari damai. Kita ini sekarang dalam posisi menunggu ini menjadi pecah gitu. Karena sudah sangat panas tadi loh. Di kondisi di dalam Iran sendiri juga sudah panas, terus di shaping untuk akhirnya membuat pemberontakan itu atau konfliknya memanas di Hormuz ya. Itu poinnya tuh, atau regional security di Timur Tengah. Itu dari saya. Baik, kalau ke Pak Budi saya ingin tahu bagaimana perspektif Anda soal kekuatan militer dari Iran itu sendiri. Karena kita lihat yang terbaru adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran sendiri menyatakan bahwa kalau perjanjian damai ataupun gencatan senjata sekarang bukan soal nuklir lagi, tapi bagaimana mereka mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Amerika Serikat termasuk soal Selat Hormuz. Ya, berbicara masalah strateginya Iran dalam hal ini, Iran punya banyak leverage dan saat sekarang ini memang concernnya di Selat Hormuz. Ingat Mas, di Selat Hormuz itu, kenapa sih Selat Hormuz itu yang 39 km ini menjadi very strategic, even strategic, what you call it, fragile dari sebuah Iran, negara Iran yang punya leverage. Kenapa? Karena memang ini Hormuz, di sampingnya Hormuz ini bukan Hormuz sendiri, di sana ada Qesem, di sana
ada Abu Musa, di sana ada Greisertan dan Lestertan, yang terutama di sana juga ada Larak. Tempat-tempat itu kan untuk menempatkan posisi-posisi alutsista, mulai dari ngintip situasi yang ada di Hormuz dengan satelit, dengan electronic warfare dan lain sebagainya. Sehingga Hormuz memang the only way, Mas, untuk ini persimpangan perdagangan dunia. Kalau misalnya kita lihat Bab el Mandeb yang lebarnya 30, ini juga the second Hormuz. Nah, ini kalau misalnya sudah ditutup dan dua-duanya tertutup, maka selesailah, Mas, perjalanan pelayaran global ini. Tapi perlu dicatat, Mas, bahwa strateginya Iran dalam hal ini, dia juga sudah menyiapkan ketika ada airstrike ya dengan penuh keterbatasan 40 tahun di ban ya oleh Amerika, dia kan juga mandiri, dia juga membuat produk-produk dalam negeri yang mandiri dan cukup kita acungkan jempol. Kenapa demikian? Karena kita terlihat buktinya dia masih belum rata dengan tanah, dengan situasi Amerika dan Israel yang membordir seperti itu. Apalagi ya kan kita tahu bahwa airstrike-nya Amerika yang ada di sana akan dihadapi dengan tunnel warfare, di mana di sana diletakkan rudal yang bisa keluar dan tidak tahu kemudian larinya kemana dan dari mana arahnya. Begitu juga apabila serangan laut sudah disiapkan juga. Amerika sudah, Iran jauh-jauh ya menyiapkan itu semua dengan pasukan-pasukan khususnya yang selalu saya sampaikan, bagaimana Tafaran, kemudian bagaimana Nohed dan lain sebagainya. Ini adalah minimalnya Iran untuk menghadapi conventional warfare from the air and from the naval ya. Yang jelas ini kekuatan militer Iran juga sudah siap dan tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Kita nantikan ya, Bapak-bapak, bagaimana dinamika yang terjadi. Apakah Amerika Serikat akan memberikan lampu hijaunya atau mereka bisa mengambil jalur diplomasi. Ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih pakar geopolitik dan keamanan nasional Mas Biobanto Nugroho Widodo dan juga Pak Maijen Purnawirawan Budi Pramono atas pertahanan RI di Iran tahun 2009-2012 telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Semuanya, terima kasih. Makasih, selamat sore. Terima kasih Pak. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi petugas damkar mengevakuasi sejumlah mahasiswi yang terjebak di dalam lift sebuah kampus di Jakarta Timur.